Kalau cuma kebanjiran nggak masalah, tumbang. Oh iya. Oh, padi pun bisa busuk? Ya busuk lah. Yang sudah kita arit, yang sudah kita panen, Iya. nggak kita jemur aja busuk. Ya, salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat Reksi dimanapun berada. Malam ini kita bakal bercerita santai saja, ya Bang ya. Nah, jadi teman-teman Reksi semua mungkin sudah mungkin tidak asing lagi sama saya, dan mungkin ini yang kedua kalinya sama Bang Iwan gitu. Sesuai dengan cerita kita pada yang hari ini, karena ada ngobrol-ngobrolan santai, mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja lah dulu ya Bang ya. Oke. Ya Bang Iwan ya. Jadi apa kesibukan Bang belakangan ini Bang? Nah, kesibukan nggak intens. Nah, Untuk bulan-bulan ini memang fokusnya kita banyak melakukan konsolidasi gitu ke serikat petani, terus kelompok-kelompok tani untuk persiapan lah nanti kita di bulan 9 mau merayakan Hari Tani Nasional. oke. Jadi agak rutin, lebih fokus ke sana ya Bang. Ya, lebih banyak kita melakukan kunjungan ya. gitu. Hari Tani. Tanggal berapa tuh Bang? Tanggalnya? Biasa Hari Tani itu diperingati tanggal 24 September. Oke, 24 September. Karena itu sekaligus hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria. Oh, pokok agraria. Mengenai petani lah ini jelasnya ya Bang. Ya, semuanya mencakup ya. komplit lah. Memang Bang, kadang kalau misalnya ngobrol sama Bang ini memang nggak jauh-jauh dari petani Bang. Iya. Memang sering kali gitu kan. Itu kalau misalnya hari ngulas sedikit lah nih Bang. Kalau tentang Hari Tani itu Bang, nanti kira-kira konsep penyambutan Hari Tani itu gimana dia tuh Bang? Hari Tani itu kan suatu istilah yang memang sebagian petani itu yang memaknai itu bahwasanya itu salah satu kemerdekaan untuk petani gitu kan. Karena di situ lahirlah itu Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, diatur salah satunya itu untuk peruntukan lahan atau apapun di situlah gitu kan. Di situ diatur. Dan kemudian juga di situ biasa kan kawan-kawan rekan-rekan aktivis petani itu pasti dia menyuarakan tentang apa sih problem ataupun permasalahan yang ada sama petani gitu. Nah, artinya di situ kita curahkan gitu. Jadi bentuk refleksinya gitu kan itu bermacam-macam gitu. Dari rekan-rekan petani itu bermacam-macam. Nggak hanya petani aja. Ada juga masyarakat adat, ada juga nelayan. Jadi banyak yang memang merefleksikan di Hari Tani itu berbagai macam jenis kegiatan seperti itu. Berarti model kayak gini juga ya Bang ya? Misalnya ada yang nanti memamerkan hasil kebunnya gitu juga Bang? Bisa. Ada pakai pameran gitu juga ya? Ya, tergantung ininya sih, konsep kawan-kawan juga kan. Untuk merayakan Hari Tani itu mau gimana gitu. Jadi kan kalau di aktivis reforma agraria biasanya mereka menyuarakan tentang bahwasanya perkembangan dari konflik yang mereka hadapin itu saat ini lagi seperti ini, seperti itu gitu kan. Jadi itu berbagai macam bentuk yang bisa kita bilang ya itulah salah satu cara menyuarakan kan, karena kan ya sekarang ini kan banyak kan bermacam-macam, ada hari bumi. Iya. Kan macam-macam gitu kan. Sekarang daerahnya ke sana. Semoga lancar lah ya Bang. Ya, acaranya itu tadi ya kan Bang. Karena kalau yang ku lihat memang Bang tentang
hari agraria lah kita bilang kan gitu ya, ibaratnya khususnya kayak petani tadi itu. Kalau memang disuarakan kayak gitu kayaknya bakal lebih meriah sih. Ekspektasiku kayaknya bakal lebih meriah gitu. Karena itu kan kayak ngerangsang juga ya Bang ya. Ngerangsang para petani lah khususnya yang bergelut di agraria lah kan gitu kan. Jadi agak apa. Nah, selain itu Bang, kesibukan apa lagi tuh? Ini tadi malam kan termasuk dibilang hujannya lumayan luar biasa ya. Bisa dibilang macam kayak hujan badai. Iya, betul. Anginnya lumayan kuat. Dan pagi kita sempat ngecek sawah juga. Kita coba ngecek sawah kan, kebetulan di kampung kita tanam padi kan. Kita ngecek juga gimana kondisinya gitu kan. Kekhawatiran kita kan udah mendekati fase panen ini, disinilah fase rawan. Iya betul. Apa ya, takutnya kebanjiran pula kan gitu kan. Kalau cuma kebanjiran nggak masalah, tumbang. Oh iya. benar. Karena apa ya, jadi petani padi ini apa ya, bergelutnya itu bukan hanya problem dengan permasalahan yang memang konfliknya aja gitu kan. Alam juga berpengaruh. Makanya terkadang sebagian untuk petani padi ini mereka kalau hitung-hitungan itu kayaknya udah nggak relevan juga gitu kan. Apa kadang-kadang upah tenaga kita itu, kerja kita itu, petani itu kadang-kadang sempat nggak ngitung lagi sekarang. Kalau dilihat dari realistisnya gitu kan. Apa kan? Ya itu tadi. Banyak sih kalau kita urut-urutkan, ada beberapa mungkin bisa dibilang seperti kayak timbangannya lah seperti itu. Oh itu berarti Bang, kalau dia kayak padi-padi yang tumbang gitu, itu berarti kadarnya kadang mau berubah juga Bang? Misalnya isinya itu beratnya mau berubah juga? Itu tergantung ya, dia tumbangnya di umur berapa gitu kan. Oh gitu. Kalau dia tumbang udah 2 hari mau dekati panen, susutnya lah kita bilang gitu. Ya mungkin adalah sampai 5% gitu lah. Kalau dia tumbangnya sampai betul-betul macam seperti tikar, bisa lebih parah lagi sih. Oh itu tadi Bang baru ngeliat juga Bang fenomenalnya Bang. Dari story WA temanku juga lah. Kayak kasihan juga gitu. Iya Bang, kayak macam tikar gitu. Tikar terbentang gitu dah. Terbentang gitu jadinya. Apalagi yang sedihnya 1 minggu lagi mau panen. Kalau aku rasa kayaknya ya. Wah, itu lebih sedih. Aduh, aja. Udah jelas dia bakal susut kalau nggak cepat diberdirikan. Iya. Diikat-ikatin bakal busuk. Oh, padi pun bisa busuk? Ya busuk lah. Yang sudah kita arit, yang sudah kita panen, nggak kita jemur aja busuk. Apalagi yang masih sama batang-batangnya. Waduh, bisa juga ya. Bisa juga tuh. Mudah-mudahan teman-teman yang ini kan lagi pancar-pancaroba mungkin ya kan Bang. Jadi buat teman-teman yang di sana punya ladang khususnya kayak padi lah sekarang ini agak banyak doa. Karena ceritanya alam ini. Memang betul. Jadi ceritanya alam. Jadi banyak berdoa lah nih. Banyak berdoa. Memang. Karena mau sebagus apapun padi kita, tapi kalau udah alam yang bercerita, susah. Apalagi kayak udah terbentang tikar, kasian juga gua Bang. Jadi kawanku tuh buat story WA, ya kan? Padinya tuh terbentang kayak tikar habis. Emotikonnya udah nangis Bang. Emotnya udah nangis sekali gitu ya. Kalau dihitung, mulai dia nyemai, baca, sampai nanti dia mau panen. Iya. Mana lagi yang bisa, artinya jangankan kita untuk nabung gitu loh. Untuk kebutuhan harian itu kadang-kadang. Aduh agak sulit. Itu kalau mungkin kalau rasanya kan Bang, kalau Pak Po aja mungkin udah senang kali kan rasanya. Atau artinya memang begitu padi itu tumbang, bukan berarti langsung dianggap gagal ya. Kita nggak bisa langsung vonis itu gagal. Artinya memang begitu padi itu tumbang, hari ini kita tahu nih padi tumbang. Kalau memang kita masih punya tenaga, punya waktu, langsung kita ikatin aja, beli tali apa gitu kan, ya, kita
kita ikatin aja, diponcot. Iya, oh iya betul. Yang kayak model rumah gitu ya. Ya, pokoknya gimana supaya barang tuh berdiri gitu aja. Terus ya kalau seandainya ladang dia lebar, sawah dia lebar, ya mungkin bisalah mempekerjakan ibu-ibu itu untuk bantu gitu kan. Itu juga kadang agak sulit bang, nengok padi yang udah tentang kayak tikar lagi diupah. Karena kalau dipanen, andai kata ini hari rata tuh, yang harusnya besok jadwalnya panen gitu kan, itu upah panennya itu naik. Upah panen ini ya? Iya, upah panennya naik, karena dia bakal lebih sulit, lebih lama. Terus perkara manen upahnya naik itu bang, yang aku tahu kan dia dua nih. Ada model kayak manen memang orang langsung manen kan gitu. Ada yang kadang pakai mesin. Ya. Nah, itu beda juga. Beda. Pelunya beda. Beda. Kalau yang manual lah kita bilang kan, mungkin kalau yang tumbang itu pasti udah orang lain yang ngerjakan. Kalau masih masuk nggak bisa? Bisa, cuma lambat. Orangnya hitungannya dia bakal nggak temakan dia lah. Yang harusnya umpamanya 5 rantai itu bisa dia selesaikan, kita bilang lah setengah jam atau 1 jam lah gitu. 5 rantai nggak sampai pun. Kalau seandainya sawahnya kering, kalau udah kering kan keras dia. Nah, kalau masuk lah, kita bilang lah, itu kan alatnya namanya orang biasanya punya odong-odong tuh. Masuk lah odong-odong, bentar aja tuh, setengah jam jadi selesai. Kalau padinya bagus berdiri gitu kan. Tapi kalau tidur dia bakal pelan nyeroknya, karena dia harus motong kandas kan, nggak bisa motong. Ya biasa kan kalau yang pakai mesin itu kan sekitar 30 atau 30-an sentian gitulah dia motongnya kan, nggak kandas gitu kan. Jadi dia main tabrak tengah aja gitu kan, selesai gitu. Terus bang, ada juga bang kayak pertanyaan juga, ini kayak sering kali bang di apa ya, dicerita-ceritain di masyarakat gitu. Mungkin teman-teman semua udah tahu tuh cara manen, orang yang manen sama pakai mesin. Mungkin mesinnya nanti bisa dilihat dari cuplikan ini. Nah, dilarang ya bang pakai mesin itu bang? Dilarang cuman. Jadi gini bang, aku ada temuan juga nih dari, nggak usah langsung sebut desanya mana kan, jadi warga setempat itu agak kayak ini enggan gitu ya, kalau pakai mesin itu. Oh, abang nangkap. Itu gini, kita bisa lihat kondisi-kondisi kayak gitu kan, kita lihat daerahnya. Umpamanya kita bilang seperti kayak di kampung lah, kampung abang gitu kan, karena memang luasan sawah itu ratusan hektar, kemudian ya buruh tani. Kalau kita petani ini kan karena kita punya ladang. Walaupun kita yang kerjakan kita disebutnya petani, tapi kalau pekerja itu disebut buruh tani. Daerah-daerah tertentu itu banyak juga dia memang buruh taninya itu tinggi, tapi untuk luasan perladangannya, sawahnya itu tidak terlalu luas. Artinya apa? Kalaulah ini dikerjakan oleh mesin, merekanya sendiri pasti akan kerja keluar. Buruh taninya tadi. Mereka akan lebih banyak kerja di luar. Terus mungkin tokoh-tokoh masyarakat ataupun ya kita bilang lah orang yang berpengaruh di kampung itu tadi, di daerah itu, mereka ambil keputusan, artinya memang mereka membatasi mesin, artinya menggunakan alat itu gitu kan. Artinya kebijakan lah kita bilang itu. Kebijakan suatu kampung itu yang memang ya melihat ya karena memang tingginya buruh tani di kampung itu, kalaulah ini dikerjakan oleh mesin, ya mereka pasti lebih banyak kerja di luar. Kalau udah kerja di luar, ya kalau udah yang kerja-kerja di daerah kita ini banyak itu dari kabupaten lain loh. Berarti bisa dikatakan itu kondisional juga ya Bang? Kondisional.
tergantung daerahnya gimana kebijakan masyarakat sama tokoh-tokohnya gitu. Ya di Kampung Abang sendiri itu termasuk di sawah Abang gitu kan. Iya. Itu mesin nggak masuk. Oh, tapi bukan berarti dilarang. Bukan berarti dilarang, tapi karena memang apa ya? Kalau secara aku pribadi gitu kan. Mungkin aku hanya bisa bantu masyarakat di sini dengan apa sih kerjaan ini gitu. Oh iya benar. Kalau aku ngasih beras atau ngasih padi ini kayaknya belum bisa. Iya. Karena memang sawah kita ini kan apa ya? Masih cukup untuk keluarga kecil sama orang tua gitu kan. Mungkin hitung-hitungannya di situ gitu kan. Nanti kita bantu masyarakat desa atau kampung itu tadi ya. Aku hanya bisa kasih kerjaan inilah. Iya. Ya walaupun kadang-kadang di kampung ini begitu kita kasih peluang itu ya apa istilahnya kita kasih hati dia minta jantung. Ya kadang-kadang ya kita petani agak jengkelnya di situ kan. Tapi mau gimana pun ya kita harus maklum ya mungkin karena networking ataupun memang kita bilang lah hubungan ataupun memang jarang punya relasi di luar kan mempengaruhi cara pandang dan berpikir kita. Makanya ya kita yang ngerti udah paham aja, nggak usah marah. Karena kalau kita berantem sama orang bodoh kan sebenarnya yang bodoh itu kita. Itu aja. Jadi paling tidaknya kan Bang, ya kayak Abang lah kan punya ladang, bisa mempekerjakan yang profesinya sebagai buruh tani tadi kan, buruh petani tadi, bisa nambah pendapatan kan juga gitu ya. Ya mungkin bisa bantunya dari situ. Dari situ lah bantunya kan kayak gitu. Oke, Bang. Jadi yang kemarin nih, yang kemarin udah pernah kita ulas. Jadi karena ceritanya petani, terbesit pula awak yang kemarin itu juga yang udah pernah kita konten yang lalu itu kita bahas. Kalau ngomong-ngomong petani ini kan Bang, nggak lepas juga dengan cara pemupukan itu, pokoknya dari nyemai atau segala macam. Terus ada juga yang ketemuannya itu Bang, dia pakai organik atau anorganik kayak gitu ya. Nah itu bedanya apa tuh Bang? Ya bedanya dibilang namanya aja. Dari nama kan udah beda. Bener sih. Iya. Dari nama udah beda. Iya. Tapi kalau dia mengenai tentang implementasi gitu. Implementasi Bang. Kalau pribadi Abang lah. Ya rekan-rekan lebih condong kemana kira-kira? Mungkin rekan-rekan yang lihat pun tahu tuh kan organik itu apa gitu kan. Iya. Non organik itu apa? Mungkin rekan-rekan juga zaman sekarang kan enak sih nyarinya. Cari aja di Google tuh. Muncul tuh organik seperti ini, anorganik seperti ini gitu kan. Tapi kan supaya kawan-kawan itu mudah memahami, organik itu sederhananya kita bisa bilang itu murni ataupun alami. Dah. Artinya kita sebenarnya diajarkan dari zaman dari generasi ke generasi, dari zaman nenek moyang kita itu sebenarnya bercocok tanam itu sesuai dengan kodratnya, alamnya. Iya, sesuai dengan kodratnya. Tapi perubahan dan perkembangan itu yang merubah. Kalau kita pernah tahu, mungkin zaman sebagian kalau kita tahu namanya beras lokal, padi lokal. Pernah dengar. Padi lokal itu kan 6 bulan ya baru panen. Oh berarti setahun itu bisa 2 kali, gitu ya? Tergantung. Oh tergantung. Tergantung daerahnya dan iklimnya gimana. Ada yang cuma sekali. Oh boleh Bang? Iya. Ya bisa 2 kali ya itu sebenarnya yang keduanya udah masuk ke tahun kedua itu. Oh. Udah mancal lah gitu. Iya. Seperti itu. Paham. Jadi kan sebenarnya kalau cerita tentang organik itu kan alaminya gimana tanaman itu tumbuh, seperti itulah gimana kita cara
membudidayakan, cara merawatnya gitu kan. Tapi kalau anorganik ataupun yang memang sudah menggunakan ya kita bilang lah pupuk sintetis ataupun pestisida kimia gitu kan, artinya kan itu sebenarnya ada perubahan-perubahan yang akan dialami oleh tumbuhan itu. Seperti itu. Kalau seperti pemupukan, mungkin kalau kodratnya secara alami, kalau kita menggunakan kotoran-kotoran hewan lah gitu kan, yang memang dibuat kompos gitu kan. Kalau begitu kita pupuk kan seminggu itu mana nampak perubahannya. Tapi kalau dikasih yang pupuk buatan, 3 hari udah berubah barang tuh. Jadi di situ dia bedanya. Range harinya ya. Bukan range harinya, tapi perubahannya tadi lebih cepat gitu. Pertumbuhan itu akan mempengaruhi kan. Terus kan ya seperti yang pernah kita bahas yang kemarin bahwasanya apa ya, produsen pupuk lah kita bilang itu kan, mereka kan tahu spesifikasi kebutuhan tanaman yang mereka bisa buat. Nah, jadi dari situ kan tergantung petaninya, mereka dia butuh apa. Jadi sebenarnya tuh yang namanya anorganik ini sebenarnya hal yang membuat kita itu lebih mudah, lebih praktis, lebih instan. Artinya lebih mempermudahkan kita. Walaupun ya kalau kita kaji lebih dalam, nanti itu akan ada dampak-dampaknya dari situ. Kayak misalnya tumbuhan ini bakal mengandung apa ya, pokoknya hal-hal yang menjangkit ke depan gitu atau gimana? Bisa juga gitu. Mau kita bilang bisa seperti itu, tapi kan apa ya, itu nggak bisa langsung dirasakan, nggak ada spontanitas langsung dirasakan. Dia kan memang ada fasenya ya. Ya artinya penggunaan yang namanya hal yang praktis lah kita bilang itu kan, mulai dari pupuk, pestisida ataupun yang lain-lainnya itu tadi kan, itu trennya itu kan udah masuk di era tahun 90-an ke atas. Yang dulunya masih kalau dibilangnya alami gitu kan Bang. Memang dari yang aku rasain juga memang Bang. Mungkin dulu aku kalau masih kecil ingatnya itu kalau orang panen, nah kan panen ya kan, panen padi lah memang, identiknya memang panen padi. Taunya aku itu dia setahun 2 kali dah. Jadi kok ya itulah mungkin karena aku nggak bergelut ke situ kali kan Bang. Jadi makin lama sekarang itu setahun udah bisa 3 kali Bang. Walaupun yang ketiganya mancal ke tahun depannya. Iya. Nah, terus Bang, kita agak kesampingkan lah mengenai organik anorganik tadi tuh kan. Aku coba yang lebih kutanya kayak gini lah Bang. Di setiap kelompok tani, iya kan Bang, kan ada beberapa petani itu yang memang berkawasan, kita bilang ladangnya di situ lah, gitu kan Bang. Terus ada ini nggak Bang, ritme untuk pembibitan nggak Bang? Misalnya kita nanti di bulan sekian serentak bibit, ada nggak gitu? Atau memang udah nanti suka-suka aku aja lah, bulan ini aja aku bibitnya atau besok gitu? Syukurnya kalau kita lihat di kabupaten kita, jadi sedang Bedage, sebenarnya fase tanam itu sebenarnya udah diatur. Artinya memang dari pemerintahan sendiri udah atur untuk penjadwalan itu udah ada dari mereka, karena kan mereka ada penyuluh pertanian tuh. Jadi dari penyuluh itu ya, artinya nanti kan informasi kapan nih kita mulai nabur, bahasanya nabur itu bibit gitu kan. Nanti itu setiap kelompoknya ataupun apanya nanti akan menginformasikan itu kapan jadwalnya itu. Contoh nih, ini kan kita tidak serempak semua nanamnya bareng satu kabupaten. Dia kan ada arrange 2 minggu, 1 bulan gitu untuk menjagakan supaya harga itu stabil. Itu kan sebenarnya
untuk menjaga harga tetap stabil kan, jangan sempat panen raya yang bludak tiba-tiba semua serentak. Jadi pemain mafia apa ini kan di situ kan bermainnya kan seru gitu kan. Jadi mungkin cara untuk meminimalisir itu kan dibuat gelombang gitu kan, range lah ya kan. Mungkin bisa dimulai dari hilir dulu yang nanam. Kalau di daerah sedang udah gitu yang udah banyak panen itu kan daerah hilir lah kita bilang, pesisir itu udah banyak. Sekarang udah mulai banyak itu orang melati udah mulai habis di daerah Bingkat, dan yang yang terakhir nanti ya daerah tempat abang lah, daerah Sermajati. Oh, jadi dari hilir dulu baru ke hulu ya bang. Ya. Yang pikirku modelnya gini bang, apa maksudnya ibaratnya suka-suka aku aja gitu. Misalnya kalau yang gue bilang tadi kan kalau mau ngeliat kayak gitu di daerah lain. Oh gitu. Di daerah lain itu ada yang memang tidak terjadwal atau terkontrol. Itu kenapa tuh bang? Itu ya pengaruh gimana legitimasi dari pemerintahan itu sendiri ngelihat itu. Berarti misalnya penyuluhnya nggak datang? Bukan masalah penyuluhnya nggak datang ya. Bisa jadi dari faktor alam ataupun dari faktor lingkungan itu akan mempengaruhi hal itu. Makanya plus minusnya ada. Kita umpamanya ente baru siap panen. Iya. Kawannya baru mau panen nanti. Nah, tiba-tiba ente langsung bajak terus tuh. Tek siap panen ada seminggu ente langsung bajak. Iya. Ente udah buat bibitan nih. Berarti kan nanti 1 bulan lagi itu udah bisa tanam nih. Iya. Sebelum 1 bulan itu udah bisa tanam gitu kan. Nah, kalau tempat kita kan nggak ada yang seperti itu. Tapi kalau daerah-daerah ada. Ada yang sih dipanen sih baru nanam. Bisa gitu ya bang ya? Bisa. Padahal itu rawan. Rawannya di mana? Ya pertama ya di hama. Oh jadi hama yang dari kita bilang diam bibit itu nanti bakal ngejangkit yang udah mau panen atau Kebalikannya. Oh kebalikannya. Waduh gak juga gitu ya. Ya sebenarnya itu agak rawan, cuman apa ya? Mungkin petani udah ngerti ya ngatur-ngatur ritme seperti itu ya. Makanya sebagian daerah itu ya pola-pola seperti itu banyak. Kalau kita udah agak naik ke atas lah kan, agak-agak arah-arah ke gunung lah gitu kan. Itu pola-pola pertaniannya ada yang memang sebagian itu serempak, yang memang udah ada yang ngatur lah kita bilang kan. Memang udah. Ada sebagian yang memang individu itu ya bebas. Itu dia. Yang aku pikir lah tadi bang modelnya ya bisa gas-gas aja kan gitu. Rupanya memang baru tahu nih bang, maksudnya memang benar baru tahu kayak jadi itulah tugasnya penyuluh petani tadi, salah satu tugasnya. Jadi dia kayak mengkumandangkan lah nih kan cerita dari pemerintahan datang ke petani untuk menyiarkan bahwasanya penetapan ya artinya kan usulan-usulan itu kapan mau turun apa semua kan harus dari bawah dulu ya. Iya. Nanti kalau udah 2 musim tanam, pokoknya ini kan kemarin sempat berhenti kan, palawija ini kan tanam. Bisa jadi musim ini kita nggak ada berhenti lagi, langsung lanjut. Bisa seperti itu. Bisa itu. Nanti itu apa namanya? Ya pokoknya itu selalu dapat upgrade lah petani itu. Kalau memang dia sudah ada jadwal-jadwal kapan mulai tanam apa semua itu ya semua itu udah terjadwal. Makanya kalau ada yang terlambat ya dia bakal panen terakhir dan itu agak rawan kan. Rawan dipanen orang. Oke, bagaimana mungkin kita ceritanya kayaknya bisa kita lanjutkan lagi nih bang. Ya kan, kita lanjutkan lagi untuk next partnya karena aku sendiri kayak masih belum cukup nih bang untuk cerita kita di mengenai tentang palawija. Nanti kita bakal mengulas ke situ kayaknya nih bang, tentang palawija. Yang jelas saya berterima kasih banyak nih bang buat Bang Iwan yang sudah meluangkan waktunya cerita-cerita santai kita nih mengenai kegiatan Bang Iwan, serta ada pula nanti tadi mengupas-ngupas tentang gimana ritme bertani gitu ya.
Mudah-mudahan bukan untuk mengajari nih kawan-kawan semuanya, tapi hari ini kita cuman sharing-sharing. Ya. Sekadar sharing gitu. Baik, terima kasih buat Bang Iwan yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih buat teman Reksi yang sudah memantau channel kita di Ruang Kreasi. Saya Riza dan Bang Iwan undur diri. Salam sejahtera buat kita semua dan dadah, bye-bye.